Selamat datang teman-teman di mata kuliah kebijakan publik ya, di mata kuliah pengganti karena kalau nggak salah waktu itu untuk materi ini belum saya sampaikan. Nah, materi yang kita diskusikan hari ini itu adalah mengenai aktor. Saya tak hapus ya ini karena nanti saya membahas yang unofficial sama official juga di aktor dalam dan perannya dalam kebijakan dan dalam kebijakan publik. Ini latar belakangnya barangkali bisa kita langsung skip aja, nanti teman-teman belajar di ini aja deh, apa namanya, mata kuliah Ekopol, karena ini adalah beberapa pendekatan yang bisa kita yang mendasari teman, yang mendasari apa namanya, mendasari apa tadi, keterlibatan atau peran aktor dalam kebijakan itu. Nah, secara garis besar, teman-teman, kita bisa membagi aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan itu menjadi dua. Satu itu adalah yang official, yang kedua itu adalah unofficial atau yang resmi maupun tidak resmi. Nah, namun tidak resmi di sini bukan berarti tidak resmi yang apa ya, yang ilegal kayak gitu enggak, tapi melainkan tidak resmi di sini karena nah ini titik tekannya. Pertama, teman-teman, kita lihat di sini bahwa kalau yang untuk aktor ofisial ini ya teman-teman, itu adalah mereka yang terlibat dalam proses kebijakan, namun keterlibatannya ini titik tekannya itu adalah dari dasarnya itu adalah tugas, karena posisinya di pemerintahan atau di kantor-kantornya. Gampangannya ini karena perintah tugasnya. Oleh karena itu, jadi di sini kalau yang dimasuk aktor-aktor ofisial ini itu adalah seluruh uh, aktor, pegawai atau pekerja yang bekerja di ranah pemerintahan, seperti itu teman-teman. Nah, di semua di apa namanya teman-teman, di semua ranah pemerintahan itu kan pasti ada ininya, ada apa namanya, uh, ada masing-masing itu ada aturannya gitu loh. Nah, mandat yang dimaksud di sini itu adalah artinya ada peraturan yang mengikat si pekerja tersebut untuk berkontribusi atau bekerja atau terlibat dalam proses pembuatan kebijakan kayak gitu tadi. Gampangannya contohnya pasti masih ya, kayak surat tugas dan lain sebagainya gitu. Kalau yang ini barangkali teman-teman udah nggak bingung ya untuk aktor official. Contohnya siapa ya? Pokoknya contohnya adalah mereka yang terlibat di mereka yang ada di pemerintahan, baik levelnya itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif kayak tadi. Ketiganya kan terlibat dalam proses ini teman-teman, proses apa tadi namanya, proses kebijakan publik. Nah, selain mereka, namun bukan berarti kebijakan publik itu hanya milik mereka semata, karena melainkan kebijakan publik itu ada juga aktor lain yang terlibat dalam kebijakan, yang dia itu partisipasinya atau keterlibatannya itu tidak ada dasar. Nah, kalau tadi kan ada dasarnya, kalau ini nggak ada dasar dari ininya, dari entah dari pekerjaannya, sorry, entah dari dasar atau mandat yang secara legal itu melibatkan dia dalam kebijakan publik. Jadi nggak ada aturan yang mengatakan dia itu terlibat dalam proses kebijakan publik kayak gitu tadi. Nah, namun uh, mereka ini meskipun tugasnya atau pekerjaannya itu tidak memandatkan atau menugaskan mereka untuk terlibat dalam proses kebijakan, namun ketika mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya itu selalu bisa berapa namanya, berkesinambungan atau juga bisa apa namanya, berkesinambungan terlibat atau juga justru malah ikut menentukan arah dari kebijakan publik itu sendiri teman-teman. Seperti apa contohnya? Di sini contohnya itu adalah para ahli, para peneliti, dan reporter, yang dimana mereka itu juga sebenarnya sangat penting dalam proses kebijakan. Ahli ya tentu saja jelas ya, misalkan dalam pembuatan kebijakan kemarin, kebijakan penentuan kebijakan lockdown atau enggak kayak tadi, pemerintah nggak mungkin dong semata-mata langsung memutus untuk lockdown atau enggak lockdown kayak tadi. Dia pasti mencari pertimbangan atau meminta pertimbangan kepada para ahli
ahli apa aja waktu itu. Dia ahli virus, ahli endemi atau pandemi ya, pandemi, yaitu ahli uh, wabah pandemi kayak gitu. Terus apalagi ahli vaksin, ahli ekonomi pun juga, karena kan waktu corona sangat berkaitan dengan proses ekonomi yang berjalan di masyarakat. Kedua itu adalah si peneliti. Bagaimana mas keterlibatan peneliti dalam pembuatan proses kebijakan? Seringkali dia itu terlibat dalam proses yang kemarin, penyusunan alternatif kebijakan. Contohnya dia itu menawarkan ini, apa namanya teman-teman? Yang saya minta kalian untuk pelajari itu policy brief. Nah itu sebenarnya adalah produk dari peneliti juga. Nah karena di situ peneliti itu menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan data-data yang dia peroleh atau data-data yang analisis yang dia peroleh kayak tadi. Selanjutnya ada reporter. Nah kalau reporter sini berkaitan dengan media. Jadi bagaimana media ini membentuk isu-isu yang apa namanya ya, membuat isu-isu yang bisa membuat stratifikasi isu-isu. Jadi kayak menentukan mana isu yang penting, mana isu yang nggak penting, mana isu yang nggak perlu ditindaklanjuti. Contoh sekarang barangkali isu yang menjadi penting itu adalah isu soal apa namanya teman, bisnis Polri. Itu kan kayaknya hari ini menjadi fokus yang ramai gitu, karena media juga terus memblow up mengenai berbagai macam permasalahan yang ada di kubu Polri. Nah isu yang nggak penting apa, sebenarnya penting tapi bisa jadi sama media nggak di cover penting, itu adalah contohnya adalah isu soal pemanasan global. Teman-teman kita tahu di sana sini sekarang lagi ada banjir, dan kita harus sangat menyadari bahwa itu tadi itu tidak bisa lepas dari efek pemanasan global yang terjadi. Namun media barangkali kurang ketika dia membuat membuat berita terkait pemanasan global, barangkali itu menjadi tidak seksi atau tidak clickbait lah gitu teman-teman tahu kan, tidak clickbait kayak gitu tadi. Nah selanjutnya nah ini aktor ofisial itu terlibat dalam kebijakan publik itu karena tanggung jawab mereka yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang yang telah memerintahkan mereka. Dan di sini mereka itu juga punya power untuk membuat maupun menegakkan kebijakan. Ya tadi contohnya ya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah lah. Nah sedangkan bukan berarti karena aktor tidak resmi tadi itu nggak punya ini tadi power untuk membuat ataupun memenangkan kebijakan, itu bukan berarti mereka itu nggak penting teman-teman, melainkan mereka itu justru bisa dibilang proses pemerintahan atau proses kebijakan publik itu sebenarnya tidak bisa berjalan tanpa ada kehadiran mereka kayak tadi. Contoh tadi salah satunya adalah expert. Tanpa adanya ahli, para pembuat kebijakan tadi ya hanya bisa membuat kebijakan yang istilahnya dasarnya itu kurang kuat kayak tadi teman-teman, yang artinya bisa jadi sangat rapuh, kurang rapuh, dan justru sangat mungkin tidak efektif kalau nggak ada pertimbangan dari ahli-ahli tertentu kayak gitu tadi. Oleh karenanya keberadaan ahli sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan tadi kayak tadi. Nah ada juga aktor lain yang menarik, yaitu adalah si media sama reporter tadi ya, hampir mirip ya, dimana dia itu dianggap juga aktor yang penting karena dia itu sebagai watchdog. Teman-teman barangkali sering mendengar kata-kata ini ya dalam mata kuliah yang kita pelajari. Watchdog itu atau anjing penjaga, dimana di sini dia itu sebagai kontrol kebijakannya itu yang berjalan itu seperti apa. Apakah kebijakannya ini itu sudah sesuai atau enggak, atau sudah sesuai dengan kepentingan publik, gagal atau enggak, dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah sebentar, tak hapus dulu yang ini. Terus selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui siapa aktor-aktor yang terlibat, kita perlu untuk mengetahui ini lebih tepatnya di proses agenda setting ya, atau pembuatan kebijakan ya teman-teman.
di mana para aktor ini itu berkomunikasi untuk mengegulkan kebijakan tadi. Kemarin saya cuma memberikan kalian contoh tentang bagaimana proses kebijakan dan bagaimana proses politik secara simpel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana uh, komunikasinya, bagaimana si para aktor dalam kebijakan publik ini berkomunikasi. Nah, teman-teman, kita perlu tahu uh, dalam proses pembuatan kebijakan publik itu para aktor, stakeholder sama decision maker ya biasanya. Stakeholder ya teman-teman tentu tahu tadi aktor-aktor yang yang unofficial, sedangkan yang ini itu adalah para aktor yang official tapi lebih fokus kita menitik beratkan pada si legislatif. Mereka itu terlibat dalam sebuah proses tanpa henti, never ending proses yang mencoba untuk saling mempengaruhi satu sama lain, teman-teman. Apa yang dipengaruhi yaitu adalah pola pikir dan kebiasaan dan kepilihan mereka. Mengapa kok saling mempengaruhi tadi? Ingat dalam agenda setting proses penentuan kebijakan itu, teman-teman, itu kan sebenarnya adalah hasil dari kesepakatan. Nah, cara untuk mencapai kesepakatan mau nggak mau kan kita harus saling mempengaruhi satu sama lain, teman-teman. Semakin kuat kita untuk mempengaruhi yang lain, maka semakin yang lain itu nanti akan mengikuti kesepakatan kita. Atau kalau nggak sampai benar-benar mencapai kesepakatan, nanti cari kesepakatan bersama tadi. Nah, oleh karenanya itu biasanya itu komunikasi dalam proses agenda setting ini itu bisa terbagi menjadi 3. Yang satu, opsi pertama itu adalah diskusi biasa, konversasi percakapan biasa, di mana di sini itu tujuannya itu adalah untuk meyakinkan partai-partai untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak meyakinkan, jadi menggunakan dialog lah, kayak kita ngobrol, meyakinkan dan lain sebagainya. Nah, namun teman-teman, biasanya kalau kita cuma ngobrol dan soal percakapan dan berupaya meyakinkan dan lain sebagainya, itu tidak cukup ketika sebuah kasus atau sebuah isu yang kita mau dealkan atau mau diskusikan itu adalah berkaitan dengan kepentingan masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Contoh, kemarin kita udah bahas soal undang-undang TPKS yang dimana ada salah satu partai yang menolak undang-undang kekerasan seksual, itu pencegahan kekerasan seksual, yang satu menolak karena itu bertentangan dengan kepercayaannya dia atau core value atau beliefnya dia lah, kayak gitu tadi. Nah, kalau kayak gitu partai-partai lain yang mencoba meyakinkan dia dengan apa namanya teman-teman, dengan omongan atau dengan dialog itu apa namanya uh, itu nggak ini teman-teman, apa namanya, nggak, sorry bentar. Nah, itu tuh kayak nggak apa namanya, nggak, kalau udah meyakinkan itu nggak mempan. Jadi mencoba untuk meyakinkan, ngobrol gini-gini, cari-cari dan lain sebagainya, sama aja. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan core value-nya mereka atau value utamanya mereka gitu, teman-teman. Karena apa? Ini sangat penting kan itu core value tadi. Nah, terus akhirnya apa yang bisa dilakukan ketika nggak bisa, itu adalah biasanya menggunakan partai-partai itu menggunakan metode hard bargaining, di mana itu akan melibatkan ancaman, threat, sama bluffing ini spesifiknya apa ya, atau gertakan lah teman-teman ya, mengancam. Jadi teror, sama aja ya sebenarnya sama yang ini tadi, treat ancaman, terus bluffing itu kayak menggertak tuh kayak apa ya, kalau mengancam tadi kan awas kalau kamu nggak ini nanti akan saya apain, kayak gitu. Menggertak itu kayak memberikan serangan kejut kayak gitu tadi, teman-teman. Nih lihat, kalau kalian nggak melakukan, saya udah melakukan. Kalau kalian nggak mau ikut saya udah melakukan ini tadi, katakanlah kayak gitu. Saya udah menarik dukungan ini, jadi saya udah menarik dukungan saya dari apa namanya, keinginan kalian untuk mengangkat isu ini, ya tadi. Artinya kalau soal treat itu
belum terjadi kalau bluff itu udah ada salah satu contoh kecilnya ya tadi. Terakhir menggunakan mobilisasi politik. Nah, kayak gitu tadi. Kalau mobilisasi politik udah benar-benar kayak ya udah diserang, itu serang habis-habisan ya tadi. Nah, terus ketika yang satu nggak bisa, dua nggak bisa, apa nggak mungkin mas kedua itu nggak bisa? Sangat mungkin. Ada yang benar-benar mati-matian kayak ya udah nggak apa-apa, aku nggak takut kamu ancam dan lain sebagainya. Sedangkan kita benar-benar uh, apa namanya benar-benar membutuhkan kebijakan itu tadi. Sedangkan tapi yang orang lain tadi kita gertak tuh kayak nggak apa-apa, nggak berin apa namanya nggak masalah, gertak aja dan lain sebagainya gitu. Nah terus kalau kayak gitu gimana jadinya? Nah ini ada opsi yang ketiga, yaitu namanya adalah mutual gain atau mencari kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Kalau sekarang sih namanya itu adalah consensus building kayak gitu tadi. Intinya ya udah deh, kalau kamu nggak mau, benar-benar nggak mau, nggak bisa aku ancam dan lain sebagainya, ya udah kita deal-dealannya gimana nih, kamu mau apa, aku mau apa, itu tadi apa yang bisa kita ini, apa yang bisa kita sepakati dan mana yang nggak bisa kita sepakati kayak gitu tadi. Nah untuk ini adalah yang metode yang pertama, yang tadi opsi pertama yang dialog percakapan ini. Percakapan ini nanti meliputi dialog, terus ini adalah dialog ini ada komponen aja, apa aja yang ada di dalamnya kayak tadi. Nah tujuan dari dialog ini tujuannya itu adalah untuk mencari, mengeksplorasi atau menjajaki kira-kira alternatif apa aja yang bisa disepakati dari kedua belah pihak ya tadi. Nah jadi apa aja opsinya. Nah ketika terus kalau udah dialog itu, habis dialog itu nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi itu adalah untuk oke, kalau udah ada alternatif ini, sekarang mana yang mungkin kita bisa jadiin kesepakatan. Ini nggak bisa katakanlah, oh ini mungkin bisa, oh ini mungkin bisa. Jadi mencari alternatif opsi-opsinya. Atau gampangannya ini adalah mencari yang kemarin yang di bagian policy formulation ya tadi. Nanti ada alternatif apa aja yang bisa kita ambil ya tadi. Nah untuk apa namanya, untuk dialog dan diskusi ini ada satu hal yang perlu kita apa namanya garis bawahi atau kita harus mengerti. Teman-teman, kita sebagai masyarakat sosial, makhluk sosial masyarakat sosial, makhluk sosial itu kecenderungannya memiliki manner lah ya, atau tata krama. Ketika kita ada orang lain ngajak ngobrol kita, pasti kita akan mendengarkan omongan dia, karena memang kita dari kecil diajarkan untuk seenggaknya mendengarkan omongan orang lain dulu. Namun kalau ada yang diajak ngomong tapi nggak mau dengerin, itu ya berarti ada yang salah dengan mannersnya dia atau tata keramanya dia kayak tadi. Sebenarnya jadi standar dasar menjadi manusia itu adalah mendengarkan omongan orang lain kayak gitu tadi. Nah ini tadi itu berkaitan dengan ya tadi tata krama atau menghormati tadi. Ya, ini juga terjadi ketika para partai itu sedang ya tadi melobi-lobi katakanlah untuk meyakinkan satu sama lain. Masing-masing anggotanya pasti akan mencoba untuk meyakinkan anggota partai lain kan ya itu. Nah, apa namanya ya teman-teman? Seperti kayak apapun mereka di parlemen, mereka tetap mau kok mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Bukan kok tiba-tiba mematikan mic ya kayak gitu. Nah kalau mematikan mic itu berarti ya ada yang salah lah dengan ininya dia, dengan tata keramanya dia kayak tadi. Atau sebagai manusia standar aja masih bermasalah dia kayak tadi. Nah oke, terus nah apa mas hubungannya dengan selanjutnya? Nah namun teman-teman, kita tahu memang kita itu diajari tata krama untuk mendengarkan omongan orang lain. Namun ketika bahan yang didiskusikan atau isu yang didiskusikan itu tadi berkaitan, teman-teman, berkaitan dengan core value kita yang nanti itu akan memungkinkan terancam atau itu akan apa ya, kemungkinan akan terserang, maka tata krama kita itu sangat mungkin untuk hancur berantakan.
Ya kayak itu, mematikan mic itu tadi salah satunya adalah bentuk dari tata keramanya itu hancur berantakan. Namun permasalahannya, apakah core value-nya itu terserang? Nah, kalau core value-nya nggak terserang, berarti emang dia bermasalah secara tata krama. Tapi kalau core value-nya terserang, itu berarti ya ini adalah uh, hal yang wajar. Nah, pertanyaannya adalah core value-nya itu yang seperti apa, Mas, ya tadi? Contoh kemarin core value, lagi-lagi ya kita ambil contoh soal uh, mungkin apa yang soal PKS lagi-lagi. PKS menolak kebijakan TPKS, tindak pencegahan kekerasan seksual, karena itu kan bertentangan dengan core value-nya mereka, yang artinya PKS itu berkiblat pada apa namanya, memegang teguh pada konservatif pandangannya, dan dia berkiblat pada ajaran Islam, dan dimana salah satu unsur dalam TPKS itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama kayak gitu tadi. Nah, ketika ada partai lain, katakanlah di sini PDIP, itu mencoba untuk meyakinkan PKS berkali-kali melalui dialog dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya core value-nya PKS sebenarnya merasa terancam. Nah, sebenarnya kalau di sini yang berhak untuk mematikan mic itu adalah si PKS, karena dia sudah merasa core value-nya terancam. Karena kalau nggak terancam, ya apa ya namanya ya, dia nggak akan kayak gitu tadi. Um, Terus seenggaknya percakapan itu juga harus distrukturkan atau ditata dengan baik lah kayak gitu tadi. Supaya apa? Teman-teman, kalau kita ngomong sama orang lain kan akan lebih enak ya, kita ngomong dengan orang lain secara tertata, atau yang uh, apa mengalir kayak gitu. Ngomong soal latar belakang masalahnya dulu, terus ngomong soal kira-kira pendapat ahli itu kayak gimana atau teori-teori gimana, terus baru menawarkan solusi. Enggak kok tiba-tiba nawarin solusi baru ngomong soal apa namanya latar belakang masalah. Nah, itu kadang tidak sesuai atau kadang tidak membuat orang untuk mau mendengarkan. Nah, terus oke lah, bagaimana cara kita untuk membuat apa ya, uh, orang lain yang kita tahu pasti dia nggak akan mau melakukan apa namanya keputusan kita atau kepentingan kita, karena itu bukan kepentingan terbaik dia. Lalu bagaimana, Mas, kalau tadi bagaimana cara kita meyakinkan orang lain tadi? Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman garis bawah, ini cukup penting, tolong diingat. Ini kita bisa gunakan di berbagai macam situasi sih. Cara untuk meyakinkan orang lain yang sebenarnya tidak orang lain itu tidak mau apa namanya, sebenarnya orang lain itu tidak sepakat dengan hal ini, tapi mau nggak mau dia akan mau melakukannya kayak tadi, dengan dasar-dasar ini tadi, mau melakukan apa yang akan kita suruh. Yang pertama, kita itu harus memastikan pendapat kita atau argumen yang kita sampaikan kepada orang tersebut itu dasarnya itu adalah logis lah, rasional dan logis. Kalau dasarnya kita itu hanya semacam perasaan atau kepercayaan, ya yang kata istilahnya kata orang ini atau kata dukun atau apa, ya jangan dibawa-bawa untuk meyakinkan orang lain, karena itu bisa jadi dianggap tidak logis atau tidak rasional ya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat kita itu kalau bisa itu coba untuk melibatkan emosinya. Contoh tadi, cara partai, katakanlah di situ ada partai PSI ya, PSI mendukung TPKS, dan coba dia meyakinkan si PKS supaya mau mengiyakan kayak tadi, mau mengiyakan undang-undang ini. Caranya gimana dengan kalau kita merujuk pada yang kedua ini? Contoh misalkan nanti si salah satu juru bicaranya PSI itu mencoba berdialog dengan orang-orang PKS, terus mengatakan kayak gini, barangkali Bapak Ibu memang tidak ada kepentingan dalam undang-undang ini, namun bagaimana kalau yang nanti menjadi korban itu adalah anak ibu, anak bapak, saudara perempuan bapak, istri bapak, atau keponakan bapak, atau siapa kayak gitu. Jadi kayaknya kita menggunakan emosi lawan bicara kita supaya mendapat simpati. Kalau dengan demikian kan orang lawan bicara kita kan akan, oh iya ya,
bisa jadi nih kayak gitu. Nah, itu akan meruntuhkan ininya teman-teman, kependiriannya terhadap sebuah posisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat itu seenggaknya harus ada ininya, dasarnya, dasar penguatnya. Ya gampangnya kalau dulu di kita teori politik itu yang ada teorinya gitu gitu. Kalau di sini itu bisa menggunakan sejarah, misalkan menurut sejarahnya emang kayak gini gitu, atau expert judgment, pendapat ahli atau teori sama aja, dan bukti. Tanpa ada bukti, ya omongan kita itu sama aja kayak omongan orang-orang yang ada di angkringan gitu. Misalkan kayak terlalu berbusa-busa, capek, namun nggak ada hasilnya kayak tadi. Yang keempat, seenggaknya pendapat kita itu harus merujuk pada ideologi atau nilai yang dijunjung tadi. Misalkan tadi lagi-lagi kita PKS, ya saya sama Bapak Ibu, saya sama seiman dengan Bapak Ibu, seiman dengan Bapak Ibu. Namun memang saya seiman, namun bukan berarti di sini saya juga mengesampingkan iman saya. Saya tetap mengutamakan iman saya. Namun kalau yang yang menjadi korban atau yang menjadi sasaran tadi dari kejahatan seksual itu adalah anak dan istri saya, bukankah juga kewajiban saya kalau dalam ajaran itu untuk melindungi mereka? Nah, jadi kayak gitu. Jadi menggunakan value-nya mereka ataupun ideologinya mereka. Kayak gitu tadi. Jadi membalik istilahnya. Empat hal ini tadi teman-teman, empat hal ini itu cukup penting dan bisa kalian aplikasikan untuk untuk meyakinkan orang lain supaya supaya bisa untuk ya istilahnya orang untuk melakukan tadi apa yang mau kalian lakukan tadi. Nah, terus sekarang kita berpindah ke yang namanya hard bargaining, di mana ini adalah sebenarnya sekelompok taktik-taktik lama klasik yang di sini itu sebenarnya ya tadi seperti sudah di awal tadi, titik tekan dari hard bargaining itu adalah political power teman-teman. Tanpa adanya political power, ya kalau kita mau bikin trade sama bluffing itu kan sebenarnya kecil kemungkinan bisa berhasil. Contoh, kita adalah salah satu partai di parlemen, ya kita sebut PSI lah ya itu. Kalau kita lihat partai PSI, seberapa besar sih political powernya dia? Kalau kita lihat hari ini kan kayaknya sangat minim ya kayak gitu. Nah, oleh karenanya kalau dalam berbagai macam pembuatan kebijakan, PSI itu masih tidak bisa menggunakan metode hard bargaining karena dia mau mengancam malah mengancam partai-partai yang udah besar, yang political powernya udah besar. Mau menggertak malah bisa jadi nanti partainya dia yang akan dilibas di suatu saat. Nah, yang dipisah itu yang untuk harus bargaining itu adalah menawarkan untuk membuat kesepakatan, demanding consensus. Namun kalau mau menawarkan tadi, PSI juga harus sadar diri apa yang bisa dia bisa dia jual kayak gitu tadi. Contoh, misalkan kalau tadi undang-undang TPKS lagi-lagi ada kubu yang setuju dan ada yang nggak setuju. Nah, posisi suaranya udah ini nih, udah 50-50 nih. Tinggal satu partai yang belum memutuskan, yaitu adalah PSI. Nah, pilihan PSI ini sangat menentukan kemenangan atau dilakukan atau tidaknya kebijakan ini tadi. Setuju atau enggak. Disinilah baru political powernya si PSI tadi muncul. Nah, di sini akhirnya dia bisa kayak gini menawarkan, gimana, mau menang nggak? Kalau mau menang ya aku harus ini dulu, kalian harus juga sepakat dengan apa yang ada dalam tujuan kami kayak tadi, supaya nanti kami bisa memberikan dukungan pada kalian kayak gitu. Kalau untuk ini yang bagian teman-teman, yang opsi ketiga yang soal mutual gain sama negosiasi, barangkali kita akan bisa lebih fokus nanti
di mata kuliah selanjutnya, mata kuliah ke konflik konflik negosiasi dan pengelolaan konflik. Nah, di sana nanti akan saya lebih bahas soal mutual gains-nya. Kalau briefnya atau highlight outline-nya dulu ya teman-teman. Mutual gains itu artinya kayak ya istilahnya bagaimana supaya kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan dalam proses pembuatan kebijakan ini tadi. Namun kan itu sebenarnya hal yang sangat susah tercapai teman-teman. Pasti ada lah, kalau kita mau menguntungkan kedua belah pihak kan pasti ada satu pihak yang mengalah. Jadi nggak ada kok namanya itu win-win solution, tuh nggak ada teman-teman. Yang ada itu adalah lose-lose solution, karena pasti keduanya itu nggak bisa mencapai tujuan ideal yang mereka ini kan mereka tetapkan, tapi seenggaknya mereka bisa meraih tujuan sekunder yang barangkali bisa mereka tetapkan ini tadi. Oke, itu saja teman-teman materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa silahkan tinggalkan komentar di bawah atau bisa menghubungi via chat WA kayak gitu tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.